fokus untuk lanjut ke materi kita, itu key performa indikator tim kader dan tim profesional serta korelasinya dengan gaji, gitu ya. Hati-hati dalam menentukan KPI. Anda harus tahu tentang membedakan tentang beda akuntabilitas dan aktivitas. Akuntabilitas adalah target berupa angka yang berdampak pada pertumbuhan bisnis. Contoh, capai target omset, HPP di bawah 75%, 78%, biaya operasional kurang dari 10%, net profit kurang dari 15%, karyawan didapat 7 hari dari sekarang, persen barang tidak datang kurang dari 10%. Nah ini akuntabilitas gitu. Sedangkan angka, aktivitas adalah target berupa selesai pekerjaan, melayani pelanggan, melakukan stock opname, membuat laporan, dan lain-lain. Dalam menyusun key performa indikator yang berkorelasi dengan gaji, dilarang menyusun aktivitas yang dirupiahkan, tidak berdampak terhadap pertumbuhan bisnis, tapi mereka hanya sibuk kegiatan, gitu ya teman-teman ya. Ya, dalam menyusun key performa indikator berkorelasi dengan gaji, dilarang menyusun aktivitas yang dirupiahkan, tidak berdampak terhadap pertumbuhan bisnis, tapi mereka hanya sibuk kegiatan. Nah itu. Dalam menyusun KPI, maka Anda harus berfokus pada akuntabilitas. Nah ini contoh perform store manager nih. Contoh perform store manager. Nah kita akuntabilitasnya adalah achieve target, ya, target omset harian, target omset bulanan, HPP, biaya operasional, zero complaint. Nah ini berdampak dengan laba rugi gitu. Jadi menyusun akuntabilitas dari sini Pak Trio. Ya, ini next. Nah ini, misalnya performa orang finance. Maka target omset, HPP, biaya operasional, OCF akhir bulan positif sama dengan net profit, piutang banding uang cash 1:3, hutang dagang banding uang cash 3:1, persediaan antara 75-83%, jumlah temuan audit. Nah, itu misalnya ini perform orang finance yang berdampak dengan akuntabilitas, bukan aktivitas. Nah, ini orang akunting nih, bedakan orang finance dan orang akunting. Nih, misalnya laporan keuangan harian. Nah, ini activity-nya orang akunting yang harus target, deadline harian sebelum jam 16, laporan harian keuangan tercapai, harus dilaporkan. Laporan harian cabang-cabang tercapai. Nah, ini akuntabilitasnya adalah bagaimana orang akunting itu bisa melaporkan harian, bulanan. Nah, ini seperti ini. Next. Setiap pebisnis butuh ambisi. Setiap ambisi butuh target. Setiap target butuh deadline. Setiap deadline butuh eksekutor. Setiap eksekutor butuh belajar. Setiap belajar butuh guru. Dan kamilah salah satu itu. Platform belajar bisnis Apotek, tempatnya belajar bisnis, tak sekedar memberi ilmu, tak sekedar berbagi apa yang sudah saya lakukan, tak sekedar memberi inspirasi, tak sekedar memberi sinar hangat di waktu pagi. Aku juga mendengarkan ceritamu. Aku juga mengerti ambisimu. Aku juga mendampingimu meraih target. Aku juga memfasilitasi kebutuhanmu.
Aku juga mengejar-ngejarmu untuk tepat deadline. Aku mengajarimu untuk jadi eksekutor hebat dalam bisnismu. Head sales, marketing, misalnya target omset all outlet. Kemudian big deal. Nah, terjadi big deal 20-30% omset. Ini akuntabilitas. Misalnya kalau marketing menghubungi klien, berkunjung ke dokter, berkunjung ke ini, itu aktivitas. Itu memang pekerjaan dia gitu. Maka ketika Anda menyusun struktur gaji, itu jangan aktivitas itu Anda nilai, tapi akuntabilitasnya yang Anda nilai gitu. Next. Nah, manajer unit bisnis, achievement target omset all outlet, HPP kurang dari 78%, zero complaint, biaya operation 10% all outlet, conversion rate, nah, net profit, jumlah temuan audit. Nah, ini manajer unit bisnis nih, achievement-nya adalah akuntabilitasnya itu. Misalnya ini contoh ya, bisa dimodifikasi dengan teman-teman yang lainnya itu. Next. Asisten manajer, orang forecast. Misalnya target omset all outlet, HPP kurang dari 78% all outlet. Inventory turnover 20-25 hari all outlet. Jumlah barang habis kurang dari 1.000. Cash from supplier lebih dari 5 juta per bulan. Nah ini cash diskon of fakturnya. Biaya operasional kurang dari 10%. Barang tidak datang kurang dari 10%. Nah ini akuntabilitas, bukan aktivitas yang dinilai. Next. HRD misal, biaya gaji kurang dari 6%. Lebih dari 80% memiliki good attitude dan good produktivitas. Nah ini dinilai nih dari teman-teman bisa baca buku ini. Bisa baca buku Semua Bisa Diatur. Nah ini penting ini buku ini. Teman-teman untuk panduan cara menyusun attitude karyawan dan manpower plan-nya. Manpower plan 100% terpenuhi gitu misalnya. Next. Nah, ketika kita level sudah entrepreneur dengan tim profesional, tidak perlu KPI detail. Karena KPI itu sesungguhnya untuk panduan agar tim achievement. Ketika level kita sudah bekerja dengan orang profesional, kita tinggal bertanya, berapa target net profit yang akan Anda raih bulan depan? Nah ini, mereka biasanya melaporkan tanggal 30, 31 tentang target bulan depan. Next, coba. Nih misalnya nih, net profit masing-masing outlet. Saya mau untuk Bantul 200 juta, untuk Pleret 30 juta, Brosot 51, UMY 30 juta. Nah, net profitnya 316 juta. Nah, ini. Maka saya punya kebijakan manajemen biaya operasional kurang dari 10%. Kebijakan terkait HPP 78%. Kebijakan omset event-event atau action terkait marketing itu berapa persen itu ya, misalnya. Next. Nah, itu tadi back mas. Nah, ini contoh dari net profit misalnya KPI-nya orang-orang profesional, saya mau angka ini tercapai. Nah, tinggal gitu aja gitu. Next, Mas Aidil. Nah, ini contoh cara good perform, good attitude, cara menilai ya. Good perform itu dinilai dengan KPI, good attitude itu dinilai dengan dia attitude-nya bagus atau tidak gitu.